Saudara, timnas Indonesia dipukul telak oleh Uzbekistan dengan skor 2-0 di laga semifinal ajang Piala Usia U23. Nanti malam, tim Garuda akan menghadapi Irak untuk memperebutkan juara ketiga dan tiket otomatis melaju ke Olimpiade Paris. Pelatih timnas Sinteyong diprediksi masih akan menerapkan formasi 3-4-2-1. Sementara Radi Shenashil, pelatih Irak, akan menerapkan formasi 4-2-3-1. Tak bermain di laga melawan Uzbekistan akibat menerima 2 kartu kuning di 2 pertandingan sebelumnya, laga lawan Irak, tim Garuda Muda akan kembali diperkuat oleh Rafael Struijk. Timnas juga akan memainkan pemain kuncinya seperti Hubner dan juga Marcelino. Sementara pemain kunci Irak juga akan kembali diturunkan seperti Joseph Al-Imam dan juga Ali Jassim dan Ali Al-Musawi. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana peluang Indonesia untuk merebut gelar juara 3 di Piala Asia U23 yang sekaligus melancarkan tiket untuk melaju ke Olimpiade Paris mendatang. Kita akan bahas usai tayangan ini. Malam nanti tim Garuda Muda akan berjumpa Irak dalam perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024. Kemenangan akan memastikan tempat bagi Indonesia berlaga di Olimpiade Paris Juli mendatang. Dalam jumpa pers kemarin, pelatih Shin Tae-yong berharap pertandingan melawan timnas Irak berjalan adil. Shin juga sempat menyinggung soal kinerja wasit pada laga sebelumnya. 선수들은 경기장 안에 레퍼리를 존중해줘야 되고 레퍼리는 또 경기를 뛰는 진짜 피땀 흘려서 뛰고 있는 우리 선수들 양쪽에 있는 벤치에 있는 감독들, 코칭 스태프들 모두 서로 존중해주면 그런 불상사가 없을 것이다. 저는 진짜 순수한 뜻으로 부탁을 드리는 겁니다. Sementara itu, pelatih timnas Irak mengaku sudah siap menghadapi Garuda Muda. Radi Shenashil menilai Indonesia merupakan salah satu tim kuat. حاولنا قدر الإمكان نريح اللاعبين من الضغوطات المباريات حقيقة والأحمال اللي بذلوها والتعب قدر الإمكان نهدئ في سبيل المنتخب يرجع إلى وضعه الطبيعي نرجع إلى بدايتنا المتلكة. أعتقد البداية المتلكة هي اللي أدت إلى يعود المنتخب وينهض من هذه فرصة أنا أعتقد ممكن لا تتكرر أو تتكرر بصعوبة وهي الذهاب إلى الأولمبياد. علينا أن نستغل هذه الفرصة. لاعبين تقريبا جلهم مستعدين وأعتقد. Dalam pertarungan di semifinal, Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan. Tak hanya itu, Indonesia pun dipastikan tak akan diperkuat sang kapten Rizky Ridho yang diganjar kartu merah. Di lini belakang, pelatih Shin Tae-yong akan mengandalkan Justin Hubner setelah Rizky Ridho absen. Di tengah, duet Nathan Cho Aon dan Ivar Jenner diperkirakan tetap jadi andalan. Untuk lini serang, Rafael Struijk sudah bisa kembali mengisi line up. Sementara itu di tim Irak, pemain yang harus diwaspadai adalah Ali Jassim. Selain menjadi salah satu top skor turnamen, menurut catatan statistik AFC, Ali merupakan penyerang dengan jumlah shots on target terbanyak, yakni 8 kali. Sementara di lini tengah, Irak punya Ali Al-Musawi, pemain yang berkarir di Portugal dan selalu menjadi pemain inti di turnamen ini. Demi mewujudkan tampil di Olimpiade, bek kanan Indonesia, Ilham Rio Fahmi bertekad bertarung habis-habisan demi meraih kemenangan lawan Irak. We are ready for tomorrow's match and we will also give everything on the pitch and to win and get a ticket for Olympic and make proud for Indonesian people. I think Iraq is also have a good team, but we prepare for ourselves and we can win and tomorrow. Kemenangan lawan Irak menjadi jalan terakhir Indonesia memastikan kelolosan langsung di Olimpiade Paris. Namun jika kalah dari Irak, Garuda Muda masih punya satu kesempatan melawan wakil Afrika, Guinea, dalam babak playoff. Kita akan bahas peluang timnas lawan Irak malam ini bersama pengamat sepak bola Firzi Idris. Mas Firzi, selamat malam. Malam Mbak Livi, malam semua. Malam ini gimana Indonesia lawan Irak? Bisa nggak kita mengembalikan asa setelah dilibas Uzbekistan 0-2? Iya, sebenarnya kalau kita bilang dilibas nggak juga ya. Kita bisa memberikan perlawanan walaupun memang pada akhirnya
kita masih beda level, terutama dari youth setup-nya Uzbekistan juga sangat bagus di negeri kompetisi mereka. Tapi kita bisa menahan Uzbekistan mencetak gol sampai menit ke-68 itu adalah terlarut Uzbekistan mencetak gol di turnamen ini. Penampilan anak-anak sebenarnya ya berada dalam tekanan pada laga itu, tapi ada sisi-sisi positif yang sebenarnya bisa mereka bawa ke pertandingan ini. Tapi di press conference sebelum laga ini, Coach Shin juga bilang dengan waktu yang singkat yang bisa dia lakukan adalah recovery. Recovery itu bukan hanya fisik tapi juga mental, karena Coach Shin dan Rio Fahmi sendiri juga mengatakan bahwa ya pertandingan kemarin berat, mentally itu berat karena mereka beralih dari mimpin 1-0 pada menit 61 kemudian tertinggal 0-1 pada menit 68 gara-gara gol yang dianulir oleh VAR. Mentally akan sangat sulit, belum lagi mereka akan tampil tanpa kapten Rizky Ridho. Jadi ujian sangat besar menanti pada pertandingan kontra Irak yang makin saya lihat statistiknya, makin saya lihat permainan-permainannya di turnamen ini kok kayaknya susah-susah gampang juga nih Mbak Livi dan semua nanti. Nah, Mas Firzi, kalau melihat dari sisi kekuatan antara Uzbekistan sama Irak, itu lebih menantang mana buat Indonesia? Ya, kalau dari apa yang kita hadapi dengan track record Uzbekistan sebagai juara turnamen ini pada 2018 kalau tidak salah, dan kemudian mereka juga menjadi runners up musim turnamen terakhir tahun 2022 ya. Uzbekistan kayaknya lebih sulit ya, apalagi di kualifikasi Piala Dunia Senior juga mereka akan melaju ke babak kedua. Kita sebenarnya udah menghadapi Irak 2 kali sebelum ini di 2 ajang berbeda. Kita menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia dan juga di Piala Asia Senior. Kalau dilihat ketika Piala Asia Senior, 7 pemain timnas U23 ini jadi starter saat menghadapi timnas senior Irak. Ada dari Rafael, Ridho, Hernando, dan Witan juga masuk dari bench. Sementara di Basra ketika kita kalah 1-5 hanya Ridho yang jadi starter, beberapa pemain masuk dari bench. Irak sendiri juga lebih berbeda dengan Uzbekistan. Irak ini juga punya 5 pemain yang udah tampil di level senior. Salah satunya Ali Jassim yang dari tadi disebut-sebut dan beberapa hari terakhir pasti disebut-sebut warga Indonesia banyak. Dia di turnamen ini sudah mencetak 3 gol. Ya tadi juga disebutkan mengambil tembakan shot on target terbanyak. Ini luar biasa sekali. Karena memang karakter penampilannya ya, walaupun dia berdiri di kiri, tampil di kiri, tapi kemudian dia sering memotong ke dalam. Ini yang harus diwaspadai anak-anak asuh tim nasional. Nah, sebelumnya kan Irak di babak penyisihan ya, dia kan kalah dari Thailand, betul ya Mas Firzi ya? Iya. Nah, artinya kita punya kesempatan yang cukup besar dong untuk menumbangkan Irak malam ini. Ya sebenarnya ada ya, tapi kalau kita lihat juga dalam pertandingan fase grup awal itu mereka memang awalnya nggak menurunkan Ali Jassim. Ali Jassim turun dari bangku cadangan ketika itu. Tapi ada beberapa penampilan dari Thailand yang bisa kita jadikan pelajaran gitu. Misalnya bagaimana Thailand bisa membuat overload di salah satu sisi yang golnya mereka kan datang dari umpan silang. Itu juga adalah suatu hal yang bisa kita manfaatkan. Terus kemudian gol kedua mereka datang dari corner ya kalau nggak salah, dari bola mati. Jadi ini kita juga harus bisa memanfaatkan situation ini. Kalau ya seperti itu sih Mbak yang bisa kita manfaatkan. Mas Firzi, di pertandingan nanti malam kan tidak ada Rizky Ridho yang selama ini dianggap sebagai jantung pertahanan timnas ya. Nah, tapi ada juga ada positifnya karena Struik ini akan dimainkan nanti malam yang sebelumnya sempat absen ya lawan Uzbekistan kemarin. Pola formasinya, kekuatan kita itu nanti pemetaannya akan seperti apa menurut Anda? Ya, poin dalam turnamen nggak begitu banyak mengomposisi tim. Dia punya set 11 pemain yang udah jadi andalan. Kalau tidak ada main, otomatis penggantinya udah jelas. Kalau misalnya Rizky Ridho nggak bisa main, biasanya Komang Teguh turun. Kalau Rafael Struik nggak main kemarin, Ramadan Samananta masuk. Kita harus waspada barisan belakang kita ini menghadapi umpan-umpan silang Irak. Karena Irak itu melepas 31 umpan silang loh ketika menghadapi Thailand. Ini jumlah sangat banyak sekali. Dan mereka juga melepas 21 umpan silang ketika melawan Vietnam. Jadi kayaknya mereka tahu, mereka tuh punya physical advantage ya. Punya keunggulan fisik yang bisa dimanfaatkan lawan tim-tim dari zona Asia Tenggara. Mereka nggak melakukan jumlah umpan sebanyak itu ketika menghadapi Arab Saudi misalnya. Atau menghadapi mereka kalah kemarin di semifinal.
Sehingga itu yang harus kita waspadai, Komang atau siapapun yang akan turun nanti, kemungkinan besar Komang harus bisa mempunyai leadership itu untuk menghalau bola-bola udara mereka yang sering membombardir pertahanan lawan di turnamen ini, Balik. Mas Firzi, saat lawan Uzbekistan kemarin kan kalau kita lihat nih ekspresi para pemain dan juga pola permainannya nampaknya kelihatannya begitu tegang begitu karena mungkin targetnya tinggi ya. Kalau Anda lihat mungkinkah para pemain kita akan lepas nanti malam? Karena kan kalau kita bicara soal target sama-sama menentukan kalau malam ini apakah kita akan lolos ke Olimpiade Paris atau enggak begitu. Ya benar. Sebenarnya ya kan tadi disebut ya kalau kita nggak lolos sekarang kita masih bisa lolos lawan Guinea di konfederasi antar konfederasi playoff. Tapi keunggulan kalau kita bisa lolos sekarang nih AFC peringkat 3 itu kita akan ditaruh di grup B nanti di Olimpiade menghadapi Argentina, Maroko dan Ukraine. Ukraine yang masih udah lama dia nggak main di Olimpiade. Jadi itu jadi andalan. Tapi kalau kita harus melalui kualifikasi lawan Guinea, kalau kita menang, kita itu akan ditempatkan satu grup dengan tuan rumah Prancis dan Amerika Serikat. Prancis yang kemungkinan besar akan menurunkan Kylian Mbappe ya. Nah, jadi ini akan jadi ujian yang sangat luar biasa. Memang lebih mudah jalurnya kalau kita bisa menang di laga nanti. Satu insentif lain, Mbak, kalau misalnya kita bisa membungkus kelolosan pada laga nanti adalah untuk demi memuaskan nih mereka yang datang ke Stadion Abdullah bin Khalifa. Karena saya ngobrol dengan teman saya yang meliput dari awal turnamen sampai sekarang di sana, para penonton ini luar biasa sekali. Diaspora kita yang di Qatar luar biasa sekali. Ini Abdullah bin Khalifa rasa Gelora Bung Karno kalau dia bilang. Karena segitu banyaknya supporter kita dan ini akan menjadi kelolosan di sini akan jauh lebih berarti ketimbang kalau misalnya kita harus memperjuangkan diri untuk lolos di Clairefontaine yang notabene hanyalah lapangan latihan timnas Prancis. Jadi nggak ada penonton, suasananya pasti datar, tidak ada kehadiran siapapun. Jadi untuk membungkus insentif bagi para pemain akan sangat besar sekali untuk bisa membungkus kemenangan di Abdullah bin Khalifa nanti malam, Mbak. Mas Firzi, ini kan koreksi saya kalau salah ya. Kalau kita nggak menang nanti malam, kita kan akan berhadapan dengan Guinea. Menurut Anda, akankah itu lebih sulit bagi timnas karena kita jarang berhadapan dengan pemain-pemain Afrika begitu? Ya, Afrika memang di Afrika itu ada beberapa lagi ada shift kekuatan ya, kekuatan tradisional yang kita kenal kayak Kamerun, kayak Nigeria itu lagi nggak bisa bergerak banyak juga di Piala Afrika kemarin. Makanya tim-tim seperti Guinea akan naik gitu. Tapi dengan momentum yang dibawa tim ini sebenarnya kalaupun kita harus menentukan kelolosan lawan Guinea juga ya udah kalau emang harus itu jalannya no problem. Masih optimis juga kok. Dengan penampilan kita dengan 7 pemain senior yang main di Piala Asia senior pada Januari lalu dan dengan kematangan tim ini yang udah menunjukkan diri. Jadi harapannya tetap pasti menang di Abdullah bin Khalifa, tapi kalau emang harus menempuh jalur playoff antar konfederasi, anak-anak juga pasti akan siap. Oke Mas Firzi, saya sebenarnya nggak mau nanya ini, tapi kayaknya nggak afdol kalau nggak nanya soal prediksi skor. Jadi berapa prediksi skor nanti malam? Iya, kalau kita lihat ya Vietnam nggak bisa mencetak gol lawan Irak, tapi Thailand bisa. Jadi kita ambil pelajaran berharga. Saya sih masih yakin kita bisa menang. Mungkin 2-1 ya, kita harus optimis kita bisa menang. Kalau saya ya optimisnya untuk skor 2-1. Optimis, kita doa bersama deh nanti malam supaya Indonesia bisa menang lawan Irak dan juga bisa lolos ke Olimpiade Paris. Terima kasih Mas Firzi sudah gabung di Sapa Indonesia malam. Sehat-sehat selalu. Sama-sama.